Halo para pecinta RC Adventure, selamat datang kembali di RC Gazem. Hari ini di meja kita ada sebuah unit yang gimana ya ngomongnya. Ini adalah unit yang bikin saya mengalami konflik batin paling parah sepanjang sejarah nge-review RC. Ya, ini adalah MN model dengan series MN 300, replika dari GWM Tank 300 yang lagi hits banget di dunia nyata. Waktu pertama kali lihat foto promosinya, saya langsung jatuh cinta. Wah, MN naik kelas nih, pikir saya. Bodinya kelihatan real banget, hard body dan detailnya sadis. Tapi setelah barangnya sampai dan saya pegang langsung, saya sadar satu hal. MN 300 ini ibarat cowok ganteng, pakai jas Armani rapi, wangi, tapi pas dilihat ke bawah, dia pakai sendal jepit Swallow yang udah tipis sebelah, wah. Ya, hari ini kita akan bedah tuntas si ganteng-ganteng lemes ini. Apakah bodinya yang super cakep ini cukup untuk menutupi kekurangan di sektor teknisnya yang konon katanya ringkih banget? Siapkan kopi kalian, kita mulai unboxing dan reviewnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Check it out. Pertama, kita mendapatkan RC yang masih dibungkus dengan rapi. Dan kedua, kita mendapatkan remote. Gak ada upgrade sama sekali, persis MN78, MN99S ataupun MN82. Dan kita dapat aksesoris full buat RC-nya. Dimulai dari wiper, fender, bahkan jerrycan. Dan gak lupa, tools murahan seperti biasanya. Gak gokil, wah. Oh iya, kita dapat charger Type-C. Cok, berasa beli Xiaomi ini. Sepertinya ini inovasi yang agak nggak jelas menurut kita, but kita bakal bahas nanti. Sekarang mari kita singkap bungkus dari RC ini. Dan ini dia RC-nya bro. Impresi pertama saya saat ngangkat unitnya, wow, berat bos. Ini bukan perasaan semu, ini beneran berasa solid. Ini bukan Lexan tipis, kalau kena angin melayang bro. Ini hard body sejati. Sekarang, mari kita bicara tentang alasan utama kenapa kalian dan tentunya saya membeli RC ini. Bodinya. MN benar-benar kesurupan pas ngerancang body tank 300 ini. Ini adalah masterpiece di kelas harganya. Lupakan body MND90 atau MN99S yang lama. Ini levelnya jauh berbeda. Pertama, proporsinya. Ini tank 300 banget. Kotak tapi modern. Grill depannya, detail lampu LED-nya yang by the way, like buckets-nya itu sangat rapi, bikin mukanya kelihatan garang. Kedua, finishing cat-nya. Unit yang saya pegang ini warnanya orange dan finishingnya emang benar-benar cakep. Paint job-nya rapi banget, wah. Gak ada gelembung, gak ada overspray. Mulus kayak pipi bayi baru mandi. Ketiga, detail kecilnya. Spion, ada kacanya, bukan stiker hitam doang ya. Gagang pintu, wiper, fender flare yang lebar, roof rack, leather, semuanya molded plastik yang terpisah. Bukan cuma cetakan di bodi utama. Ini yang bikin dia kelihatan mahal. Buat kalian yang hobi model kit atau Gundam, ini surga. Buat kalian yang gak sabaran, siap-siap aja lem Korea nempel di jari ente, wak. Dan gak lupa, bumper depan dan bumper belakang yang super cakep dengan plastik yang berkualitas. Dan ya bro, pintu depan dari RC ini bisa dibuka. Plus kita dapat interior yang super scale. Belum puas juga, pintu belakang dari RC ini bisa dibuka dengan gimmick mount ban serep yang bisa digeser, menambah nuansa adventure dari RC ini. Dan lagi, interior kabin belakangnya ini cakep-cakep pakai banget bro. Detail. Masih belum puas juga wak, kita dikasih sunroof. Gokil ini bro. Ini berguna banget dipakai ngelamun pas nunggu istri belanja. Ngilangin stres sambil ngeliat langit. Setelah seluruh aksesoris terpasang semua, gantengnya nambah 200% bro. Dia jadi kelihatan siap buat ekspedisi Trans Kalimantan. Tapi pertanyaannya, apakah dia beneran siap buat disiksa? Oke. Waktunya menghadapi kenyataan. Mari kita lihat sandal jepit Swallow yang saya maksud tadi. Selamat datang di Departemen Penghematan Anggaran MN Model. Kalau tadi di atas itu bintang 5, nah di bawah sini ya kaki 5. Kalian bisa lihat definisi kontras yang hakiki. Bodinya hard body yang berat dan solid, tapi sasisnya full plastik, wak.
Malahan lebih berat bodinya dibanding sasisnya. Dan sasis ini bukan plastik komposit yang keras ataupun nilon. Gimana ya? Kayak plastik ember tapi lebih tebel dikit lah. Dan sekarang kita bahas suspensinya. Ini bukan shock breaker. Ini cuma per di dalam tabung plastik. Nggak ada olinya. Jadi kalau lewat polisi tidur, RC ini bakal mental-mentul kayak kodok, Wak. Dan link-link dari RC ini plastik semua, lentur bro. Saya curiga kalau ini dipakai nanjak batu agak keras, linknya bukannya nahan, malah melengkung jadi huruf U. Gardannya juga kelihatan ringkih. Saya ngeri kalau motornya terlalu kuat, gear di dalamnya bakal rontok. Dan untungnya motornya juga jelek dengan spek 280 60T. Jir, 60T bro. Tapi pas tak gas torsinya hilang, Wak. Mendingan MN78 atau MN99S V2. Stop mau bandingin ini RC dengan MN128. Gak layak, Wak. Ukurannya aja yang sama. Dengan gardan yang persis MN78, MN82, dan MN99S V2, tentu bevelnya metal, tapi metal-metalan, belum bearing dan masih basing. So, dengan uang segini sebenarnya kalian cuma beli body aja. Gearboxnya persis MN78 dan kawan-kawan, full plastik. Intinya, jika kalian ingin siksa RC ini, PR-nya banyak banget. Mending beli MN128 kemana-mana, Wak. Masalah utamanya, body ini berat. Sasis ini lemah. Ini kayak nyuruh atlet angkat besi, ngangkat beban pakai tulang kerupuk. Pasti ada yang patah. Untuk kopel dan lain-lain gak usah kita bahas. Intinya plastik semua kecuali as gearboxnya. Yang penting ganteng, gak apa-apa jelek. Sinematik dulu coy. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. Untuk elektronik, boardnya masih nyatu, Wak, dan belum waterproof. Board ini kayak RC tahun 2000-an. MN82 aja transmitternya udah terpisah dengan ESC. Dan untuk servo, standar MN mini series ya, dengan spek 17 gram dan belum waterproof juga. Gak usah tanya torsinya, Wak, rasakan saja, hampa. Intinya, RC ini sama dengan MN82, tapi dengan body super scale. Jadi kemana-mana malah mending beli MN78 yang sasisnya sudah metal. Dan baterai dari RC ini pakai baterai kayak HP bro. Dicas pakai Type-C dan yap, inovatif. Belum tentu. Ini jatuhnya ngerepotin karena menggunakan baterai model begini. Baterai ini jelas nggak bisa kamu ajak main ke lumpur dalam kondisi standar. Tentu kamu harus waterproofing dulu board sirkuit yang ada di dalam baterai ini. Jujur sih, ini bikin repot. Jika kalian ingin pakai converter T-plug, solusi termudah ialah ganti elektroniknya. Plus baterai ini hanya bertahan 30 menit saja bro. Waktu saya tes jalan RC ini ya dia jalan bro, tapi body rollnya persis dengan MN mini series lainnya. Bodinya berat dan shocknya nggak ada dumping. Ini bener-bener tank versi plastik, Wak. Dan untuk torsi malah enakan MN99S V2 ataupun MN78. Torsinya emang bener-bener lemah, Wak. Gak usah lama-lama, apa vonis untuk MN300 tank ini? Ini adalah produk yang membingungkan tapi juga menakjubkan. Kalau kalian adalah pemula yang nyari RC pertama buat langsung disiksa di lumpur, jangan beli ini, Wak. Kalian akan kecewa dan dompet kalian akan menangis karena beli spare part upgrade. Tapi kalau kalian adalah kolektor yang suka pajang RC ganteng di rak, builder yang butuh body super detail untuk proyek custom sasis, atau orang yang suka tantangan dan siap mental, tentunya finansial ya, untuk ngerombak total sasisnya dari plastik jadi metal, maka ini adalah base yang sempurna. Anggap saja kalian beli hard body tank 300 yang kualitasnya premium banget seharga 1 juta dan kebetulan dapat bonus sasis plastik gratis. Kalau mikirnya gitu,
Ini worth it banget. MN sudah berhasil bikin body yang luar biasa. Sekarang tugas kita sebagai hobiis untuk ngasih dia kaki-kaki dan sasis yang pantas. So, siapkan obeng dan siapkan dana untuk upgrade. Oke, segitu dulu review jujur dan sedikit curhat soal MN300 ini. Kalau kalian punya pengalaman sama RC ini, tulis di kolom komentar. Kita gibah bareng soal RC ini. Jangan lupa like kalau kalian terhibur, subscribe biar nggak ketinggalan video bedah RC lainnya. Sampai jumpa di next video. See you on the next one. Goodbye.